البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai dalil yang disampaikan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam matan Ushul Salasah itu. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengkabarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini, langit-langitnya dan bumi-buminya, dan penduduk di sekitarnya, penduduk langit dan penduduk bumi, dalam 6 masa, dalam 6 hari. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala hal tersebut bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah taala itu zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah taala itu perkara yang mudah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah taala tidaklah perkara yang sulit. Tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala, jika Allah taala menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Mustahiqun al-Ibadah. Pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta yang berhak untuk diibadahi oleh hambanya, yang berhak untuk diibadahi semua makhluknya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, pada 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah taala beristiwa di atas 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, beristiwa di atas 'arsy-Nya. Al-'ulu wal irtifa' wal istiqrar, meninggi di atas dan juga menetap di atas. Menetap, meninggi di atas 'arsy. Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas 'arsy-Nya. Kemudian yughshil lailan nahara. Kemudian malam menutupi siang. Silih berganti. Siang, begitu datang siang hilanglah malam. Begitu datang malam hilanglah siang. Yatlubu hasithan, yang mana masing-masing keduanya, yaitu siang dan malam, saling meminta dengan cara yang cepat. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah yang ada istilahnya mendahului. Semuanya berputar secara teratur. Begitu datang cahaya siang, hilanglah kegelapan malam. Begitu datang kegelapan malam, hilanglah cahaya siang. Berputar dengan perputaran yang sangat cepat. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang menyusun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keduanya. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya mereka musakhkharatin bi amrih, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya milik Allah lah al-khalqu, penciptaan, wal amru,
dan juga perkara atau urusan atau perintah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha agung Allah, Rabb semesta alam. Jadi Allah Ta'ala zat yang memiliki makhluk semuanya, zat yang memiliki semua perintahnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki semua urusannya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang ikut kerjasama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, tunggal, esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal. Satu, Allahus samad, dan Allah Ta'ala adalah tempat bergantungnya semua perkara, semua hamba, kebutuhan seorang hamba, kebutuhan semua hamba semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan semua makhluknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara, setanding, sepadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillahi, hafizakumullah jami'an. Ini ayat yang sangat mulia dan agung maknanya, sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mau tadabbur, memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya. Kenikmatan sangat besar, baik nampak ataupun tidak nampak, baik itu kenikmatan yang sifatnya kecil ataupun besar, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan firman-Nya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, milik Allah lah. Semua penciptaan dan semua urusan dan semua perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua penciptaan muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada semua makhluknya. Walahul amru wal mutadammin, dan juga semua urusan, semua perkara yang terkandung di dalamnya berupa syariat-syariat dan kenabian-kenabian. Yang Allah Ta'ala mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul. Semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan warabbu wal ma'budu. Warabbu wal ma'budu, dan Rabb di sini maknanya adalah ma'bud, yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rabbu huwal ma'budu. Huwa al-mustahiqqu an yu'bad wahdahu la syarika lah, yaitu zat yang berhak untuk disembah semata, tidak ada sekutu baginya. Yaitu Rabb adalah al-mustahiqqul ibadah, adalah zat yang berhak untuk diibadahi. La syarika lah, tidak sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ajakan ini, khitabnya ini, yang diajak bicara di sini adalah semua makhluk. Baik yang beriman, baik orang mukmin atau orang kafir, masuk dalam ayat ini. Yang beriman agar segera menuju dan menambah keimanannya, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kafir agar segera meninggalkan kekufurannya dan bertobat kemudian kembali masuk dalam agama Islam. Seperti itu keadaannya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian semuanya kepada Rabb kalian, zat yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kalian mau menjadi orang yang bertakwa. Yang mengerjakan fi'lul awamir wastinabun nawahi, yaitu orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Itulah ketakwaan. Karena ketakwaan inilah yang dijadikan mizan, timbangan kehidupan kita. Bukan uang kita, bukan kekayaan kita, bukan juga keturunan kita. Bukan. Tapi at-taqwa ya ibadallah,
Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Wahai para saudaraku semuanya, bahwasannya bukanlah uang yang dijadikan patokan. Bukan kekayaan, bukan ketampanan, kepandaian, ataupun kecantikan, namun at-taqwa. Ketakwaan inilah yang dijadikan patokan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Naam. La Arabiyan wala Ajamiyan, tidak orang Arab, tidak pula orang Ajam. Naam, tidak pula orang yang berkulit hitam, tidak pula orang yang berkulit putih. Semuanya sama, intinya kembali kepada at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, mencarilah bekal untuk ke depannya, untuk akhiratnya dengan apa? At-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian semuanya, fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan at-taqwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan jalan kemudahan, jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah taala akan senantiasa memberikan rezeki bagi dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang dia tidak menginginkan, dari arah yang dia tidak menghendaki, namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan arah tersebut, menghendaki arah tersebut, sehingga Allah taala mengantarkan, menyampaikan rezeki tersebut kepada hambanya. Naam, ikhwani fillahi, hafizakumullah jami'an. Ini termasuk salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tidak sampai melalaikan hambanya, bahkan senantiasa Allah taala memberikan rezeki kepada hambanya. Kemudian berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai firasya, sebagai tempat istirahat. Bisatan, dibentangkan, muhayyaan, dalam keadaan telah disiapkan, kalian tinggal di atasnya, istirahat di atasnya, bercocok tanam di atasnya, kemudian juga istirahat di atasnya. Semuanya itu adalah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a binaa'a, dan juga Allah taala menjadikan langit itu sebagai bangunan untuk kalian tinggal di bawahnya. Naam. Kemudian kalian juga mendapatkan cahaya, itu cahaya bulan dan juga cahaya matahari, dan juga mendapatkan keindahan langit, itu keindahan bintang-bintang yang ada di langit. Naam. Kemudian berikutnya, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah taala, zat yang telah menurunkan dari arah langit, dari awan, kemudian apa? Allah taala menurunkan air hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air hujan tersebut fa akhraja bihi, dengan sebab air hujan tersebut mengeluarkan, Allah taala mengeluarkan samarat, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan sebagai rizqan lakum. Naam, dalam rangka itu adalah sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah taala itu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian itu mengetahui bahwasannya memang tidak ada. Dalam keadaan bahwasannya kalian mengetahui bahwasannya tidak ada tandingan-tandingan atau sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam mencipta, baik dalam mengatur alam semesta atau memberi rezeki, tidak ada yang sepadan, setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembah yang lainnya. Kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian meminta kepada bebatuan, meminta kepada pepohonan, meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, para amwat, orang-orang yang sudah mati. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu bahwasanya memang tidak ada tandingan-tandingan, tidak ada sesuatu yang mereka jadikan untuk sepadan, setanding dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Cukup sekian dulu yang Anda sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.